Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi keselamatan dan kelancaran. Hari ini rekan-rekan, di pagi yang cerah ini ya, kita melakukan gerakan bersih-bersih yang ada di dalam kandang tower. Dan kegiatan ini sering kita lakukan ya rekan-rekan, untuk senantiasa menjaga kebersihan dan melakukan perawatan untuk kandang ternak-ternak kita. Kemarin ya rekan-rekan, ada yang request ke saya menanyakan masalah keunggulan dan kelemahan dari ternak endok sistem kandang umbaran. Nah, nanti akan kita jawab. Kebetulan juga saya yang ada di kandang tower ini memang beternak endok dalam sistem kandang umbaran. Nah, dan perlu diketahui juga ya nanti untuk rekan-rekan, bahwasanya jawaban saya nanti ini sesuai dengan apa yang saya alami di dalam menekuni usaha peternakan endok ini. Dan apabila nanti mungkin dalam jawaban saya ada kekeliruan, mohon untuk bisa dievaluasi bersama-sama. Rekan-rekan semua, motif awal saya dahulu beternak dengan sistem kandang umbaran ini terinspirasi dari orang-orang tua kita dahulu, yang mana pada zaman dahulu untuk endok-endok ini memang sering diliarkan. Dan waktu itu juga untuk masalah kesehatan dan juga tingkat produktivitasnya memang sangat luar biasa. Nah, itu awal saya beternak endok mengambil untuk sistem kandang umbaran ini. Akhirnya saya simpulkan bahwasanya untuk endok-endok ini memang condong ingin bergerak secara bebas. Dalam artian sekarang bebas tapi terbatas ya rekan-rekan. Tujuan dari masalah kebebasan itu ya rekan-rekan, itu adalah untuk menekan masalah tingkat stres. Kita tahu ya rekan-rekan, bahwasanya di dalam beternak sistem pembibitan ini, faktor stres indukan maupun pejantan akan berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita dapatkan. Itu ya, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya untuk masalah kandang umbaran ini, keunggulannya adalah bisa menekan angka stres pada indukan maupun pejantan. Keunggulan yang kedua yang perlu kita ketahui juga rekan-rekan, bahwasanya untuk masalah faktor perkawinan dari pejantan ini bisa maksimal. Kenapa? Karena di dalam sistem kandang umbaran ini, dari pejantan itu bisa bebas memilih indukan-indukan yang dia sukai. Dalam artian banyak pilihan ya rekan-rekan. Dan ini akan berimbas pada tingkat birahi pejantan itu akan condong tinggi. Dan ini akan berimbas pada pembuahan yang maksimal telur-telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita. Nah, itu ya rekan-rekan, imbas yang positif dengan adanya kandang sistem umbaran. Keunggulan yang berikutnya adalah masalah pemberian pakan rekan-rekan. Di dalam kandang umbaran ini, ketika kita mau memberi makan secara otomatis tidak terlalu ribet. Kita tinggal memberikan makan pada wadah-wadah yang telah disiapkan ya, tanpa harus melewati berbagai sekat. Nah, itu ya rekan-rekan, keunggulan dari beternak endok sistem kandang umbaran. Dan yang perlu dicatat juga untuk rekan-rekan semua, di balik keunggulan ada yang namanya kelemahan. Di dalam beternak sistem kandang umbaran ini tidak kita pungkiri bahwasanya ada juga segi kelemahannya.
Ini akan saya sebutkan juga ya, sesuai dengan pengalaman saya. Kelemahan yang pertama adalah dari segi masalah perkawinan pejantan. Biasanya karena banyaknya pejantan di dalam satu kandang, itu ketika adanya perkawinan, ada kemungkinan gangguan dari pejantan lain. Nah, ini juga merupakan kelemahan ya rekan-rekan. Tapi untuk kita sudah kita antisipasi, dan untuk antisipasinya itu sudah pernah saya share di video yang lalu, bisa disimak ya. Hal itu rekan-rekan akan menyebabkan perkawinan yang intensitasnya rendah, dan imbasnya telur-telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita pada akhirnya telur yang infertil, atau telur yang mungkin saja tidak ada pembuahannya. Kelemahan yang berikutnya yang ada di kandang sistem umbaran ini ya, itu adalah masalah kontrol terhadap ternak-ternak kita. Karena bercampurnya antara indukan dan pejantan dalam arti populasi yang lumayan besar, kalau kita tidak teliti untuk melakukan cross check terhadap endok-endok yang mungkin saja tidak fit atau kurang sehat, itu agak sedikit terhambat. Makanya harus diperlukan ketelitian yang lebih lagi untuk melakukan cross check terhadap ternak-ternak kita. Usahakan untuk rekan-rekan semua ya, melakukan sesering mungkin kontrol terhadap keadaan ternak-ternak yang ada di kandang kita. Mungkin bisa kita cross check pada waktu pemberian makan atau di waktu-waktu tertentu guna mengetahui masalah kesehatan, dan biasanya adalah masalah jumlah. Kenapa? Ada juga rekan-rekan yang mungkin saja di daerah yang agak rawan ya, ini mohon maaf, untuk masalah jumlah endok ini kita berkurang. Mungkin berkurangnya karena faktor gangguan dari pihak ketiga. Nah, itu tadi ya rekan-rekan semua, keunggulan dan juga sekaligus kelemahan beternak endok sistem kandang umbaran. Tapi di balik kelemahan, kita sebagai peternak harus pintar-pintar untuk mencari solusi dan juga bisa menyiasati. Banyak sharing dan juga belajar kepada peternak-peternak lain itu senantiasa harus kita lakukan. Kita ambil yang positifnya dan kita jadikan pelajaran untuk hal-hal negatifnya. Itu tadi ya rekan-rekan semua untuk masalah sistem kandang umbaran. Silahkan untuk rekan-rekan bisa memilih mungkin ya untuk beternak endok pembibitan dengan menggunakan sistem kandang umbaran maupun menggunakan sistem kandang yang lain. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk dukungannya terhadap channel endok kandang tower ini. Semoga saja untuk channel kita ini ke depan bisa kita jadikan sarana sharing, sarana sinau bareng di dalam usaha beternak endok. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.